Halo, shalom semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan agama Kristen, yaitu kita sekarang memasuki bab 2. Oke. Untuk kelas 8 ya. Sebelum kalian belajar, kalian siapkan dulu buku materinya, lalu kalian siapkan alat tulisnya. Alat tulis atau boleh stabilo, buku catatan, dan juga jangan lupa siapkan Alkitab. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan oh iya, kali ini spesial bahwa untuk bab ini tidak ada lagu baru, jadi kita langsung masuk ke materi dan tidak ada nyanyiannya hore kagak terus kota, aduh enggak. Jadi gini, oke, jadi nanti sistem lagunya nanti itu menjadi tugas kalian. Nanti kita akan bahas ya di akhir video ya. Oke, sebelum kita membahas jauh lebih ke dalam lagi, ke dalam materi, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Karena kasih-Mu kami bisa bernafas dan kami bisa menikmati anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau belajar bab 2 tentang hidup berpengharapan Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran video ini Tuhan. Dan Engkau bukakan pikiran setiap yang mendengarkan video ini, dan setiap apa yang disampaikan bagi pendengar bisa mendengar video ini dan diterima dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, langsung saja kita buka di halaman 10. Oke, bab 2 di halaman 10. Ya, di situ ada judulnya Hidup Berpengharapan. Nah, seperti itu. Nah, ada bacaan Alkitabnya di 2 Korintus 4 ayat 8. Bunyinya seperti gini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, keren. Jadi ini benar-benar menggambarkan kisah yang sangat amat berharap sekali seperti itu. Nah, lihat di bagian A-nya. Kali ini kita akan membahas dari A sampai B saja, karena ini akan sangat singkat seperti itu. Yang A, ini sebelumnya ada berdoa dan menyanyi seperti itu. Nah, berdoanya tadi sudah, menyanyinya jadi tugas kalian seperti itu. Karena saya sudah rindu sekali ingin mendengar suara kalian dalam menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kalian seperti itu. Oke, yang A, pengantar. Saya akan sambil pandu kalian sambil disimak dan saya akan bacakan. Di kota Cagaste, Afrika Utara, tinggallah keluarga dengan 3 orang anak. Sang ibu bernama Monica. Ia adalah seorang Kristen yang taat. Sementara sang bapak bernama Patricius, seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang membenci kekristenan. Tak segan-segan ia mencemooh istrinya bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Di bawah pengaruh buruk sang bapak, anak sulungnya hidup dalam pesta pora, foya-foya, dan pergaulan bebas. Walaupun sang ibu terus menasihatinya, anak ini tetap saja membandel. Melihat perilaku anak sulungnya, Monica rasa sangat sedih. Segala cara sudah ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya. Namun, Monica selalu gagal. Tapi, ia tidak putus asa. Dengan sabar, ia terus berusaha membimbing anaknya. Ia juga tidak pernah putus berdoa bagi anak dan suaminya. Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan dikehendakinya. Demikianlah ia berdoa. Doa itu ia naikkan bertahun-tahun lamanya dengan tekun dan tabah. Wow. Suatu hari, Patricius sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya, hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Ia tetap hidup dalam dunia kelam, tidak mau bertobat, dan terus menyakiti hati ibunya. Hingga suatu saat sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati Monica benar-benar hancur. Ia begitu sedih dan harus berpisah dari anaknya, apalagi di usianya yang ke-29 tahun. Anaknya belum berubah. Monica tidak kehilangan pengharapan. Ia terus mendoakan anaknya. Saat itu pun tiba. Di Italia, tepatnya di kota Milan,
sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Akhirnya tepat pada 24 April 387 tahun 387, Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun itu artinya akhirnya terjawab. Jadi doa Monica itu akhirnya setelah lebih dari 20 tahun terjawab. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Hari itu anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Sang anak adalah Agustinus yang kemudian dikenal sebagai seorang bapak gereja yang disegani dan dihormati. Seseorang yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Terima kasih kepada Ibu Monica yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Sungguh sangat amat luar biasa, kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Nah, alangkah lebih baiknya buat kalian yang saat ini sedang berada dalam pergumulan berat, entah itu pencobaan dalam keluarga, entah itu kalian ingin mendoakan papa atau mamanya supaya terjadi pemulihan di keluarga. Misal saya sudah selama mendoakannya sebulan, 2 bulan, setahun. Ya jangan terus jemu-jemu. Ingat, kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Kalian terus berdoa. Di dalam kisahnya aja, Ibu Monica ini mendoakan anaknya sampai 20 tahun lebih. Mendoakan anaknya hingga akhirnya anaknya berubah. Wah, luar biasa. Bahkan anaknya ini menjadi berkat bagi orang banyak seperti itu. Jadi gini loh, kadang ada saatnya orang yang nantinya yang bertobat ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat seperti itu. Sungguh sangat amat luar biasa. Nah, segala sesuatu cobaan, segala sesuatu rintangan dan apapun yang kalian hadapi, ini nanti akan menjadi berkat bagi orang yang banyak nanti. Sama seperti saya waktu itu ada sebuah pencobaan, terus habis itu saya ada sebuah pergumulan hebat hingga akhirnya saya tak jemu-jemu berdoa hingga akhirnya berhasil mendapatkan sesuatu dan mendapatkan perubahan dan pemulihan hingga akhirnya saya menjadi berkat buat orang lain yang mengalami hal yang sama, dan saya menguatkan beberapa orang pribadi yang mengalami hal yang sama seperti saya dulu waktu saya alami. Inilah akan menjadi berkat bagi orang lain seperti itu. Nah, makanya tunggu tanggal mainnya Tuhan, tunggu saja seperti itu. Oke, lanjut. Yang B, berharap akan kedatangan Mesias. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaannya seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memberikan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Ada di Yesaya 40 ayat 1-2 dan Mika 5 ayat 1-2. Kalian bisa baca di Alkitab seperti itu. Akan tetapi harapan mereka tidak juga terwujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir, Syria, serta Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Kehidupan mereka sangat sulit, ekonomi yang kacau dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan. Kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Bagi bangsa Yahudi, Mesias adalah tokoh yang dinantikan sebagai penyelamat bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajah. Bagi mereka, kedatangan Mesias akan terjadi pada waktu yang tidak terlalu lama lagi. Wow, sebentar lagi itu bagi mereka. Dalam kelompok kedua ini ada seorang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan hiburan bagi Israel. Ini ada di Lukas 2 ayat 25. Dia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya, kepercayaan yang terus dipegang dan dipelihara sampai masa tuanya. Tentu tidak mudah bagi Simeon untuk terus mempertahankan keyakinannya itu.
apalagi di tengah ketidakjelasan nasib bangsanya, juga keadaan fisiknya yang semakin menurun karena usia lanjut. Akan tetapi Simeon tetap berpengharapan, ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Lukas 2 ayat 26. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke Bait Suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, beberapa hari setelah dilahirkan, setiap bayi laki-laki harus dibawa ke Bait Suci untuk diserahkan kepada Allah. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah. Dia pun berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dari Lukas 2 ayat 29-32. Tujuannya adalah ungkapan sukacita Simeon bahwa ia boleh mengalami bagaimana janji Allah digenapi bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi seluruh umat Israel. Nah, ini jadi Simeon ini adalah bentuk sebagai gambaran salah satu contoh bangsa Yahudi yang sangat amat mengharapkan adanya sang Mesias, sang penyelamat bagi bangsanya, karena sudah lama bangsa Israel dijajah seperti itu. Semenjak ditinggalkannya Salomo hingga bangsa Israel dibagi menjadi dua, ada bagian utara dan bagian selatan. Terus di zaman perjanjian baru pun dibagi menjadi orang yang tidak percaya dan orang yang terus berharap akan kedatangan Mesias. Jadi kalau orang yang tidak percaya ini, ada orang-orang yang memberontak seperti itu. Jadi ya seperti kayak dia mencari bagaimana pengikut-pengikut Allah itu lalu dibinasakannya. Terus habis itu kalau yang tetap terus berharap juga, dia tetap tekun datang ke dalam bait suci, ke dalam rumah ibadah, dan dia tetap menantikan sang juru selamat itu. Pokoknya ada dibagi menjadi dua, seperti halnya firman Tuhan bilang ada yang namanya kambing dan domba, dan nanti kambing akan dipisahkan dari kawanan domba. Terus ada gandum dan ilalang, nanti itu mereka akan tumbuh bersama tuh di antara itu tuh. Pokoknya selalu ada dua perumpamaan yang menggambarkan akan kehidupan ini, ada yang baik dan juga ada yang buruk seperti itu. Nah, yang berpengharapan ini tetaplah terus berharap, dan jangan sampai pengharapan kalian tuh luntur. Jadi karena kalian sudah lelah dan capek menantikan akan kedatangan janji Tuhan yang selalu baik. Mana Tuhan mah selalu menjadikan yang indah-indah, yang baik-baik, tapi udah lama hidup makin susah, terus keluarga kayak gini, terus ya makin kacau, terus ya itu tetap terus jangan ada rasa kekecewaan dan jangan ada hilang pengharapan. Jadi tetaplah terus berharap, karena di contoh di dalam buku tadi ini yang tadi sudah dijelaskan bagaimana Ibu Monica sudah berdoa lebih lama. Terus tadi sudah kalian baca juga kisah Simeon yang berharap sekali akan datang Mesias. Jadi sebagai bukti gambaran bahwa pengharapan itu memang benar-benar ada bagi setiap orang yang beriman, orang yang selalu menantikan akan janjinya seperti itu. Oke, pesan dari saya adalah tetap terus berharap dan jangan sampai menyerah seperti itu. Tugasnya tadi yang saya sudah bilang di awal video, bahwa kalian menyanyikan lagu tentang pengharapan kalian. Jadi di saat kalian sedang mengalami putus asa atau di saat kalian benar-benar butuh pengharapan, ini candaan kita kalau di sekolah kan, waktu di kelas kalau kalian lagi nggak ada lagi ulangan nih, terus kalian lagi buntu ketemu jawaban, terus pasrah, terus udah nyanyi aja, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, terus tiba-tiba datang jawaban. Nah itu kan salah satu contoh lagu yang pengharapan, itu kan waktu candaan kita di kelas. Nah, jadi bagaimana lagu kalian pada kalian sedang mengalami pengharapan banget nih, misalkan harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia dan imanku tetap teguh. Nah itu ada banyak lagu yang menggambarkan tentang bagaimana pengharapan seperti itu. Nah
kalian nyanyikan, kalian rekam dalam video, lalu kirim ke saya. Ini gunanya sebagai nilai praktek kalian di agama. Karena ada yang nilainya teori, ada yang nilainya bersifat praktek. Nah, inilah nilai praktek kalian. Kalian menyanyikan lagu rohani dan rekam, kirim ke saya. Lagu temanya tentang pengharapan bebas, terserah apa aja. Oke, cukup sekian dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pembelajaran kali ini Tuhan, dan maafkan hambamu jika ada kesalahan kata-kata dan kurang penyampaian Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Bila Tuhan hamba terbatas dalam waktu dan tempat dan juga jarak Tuhan Yesus, jalan Roh Kudus-Mu terus berkata-kata dalam setiap hati yang mendengarkan video ini, setiap hati siswa SMP dan B kelas 8 Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.